Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti zaman sekarang ini. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu, Ibu Junaida MPD, yang saya banggakan teman-teman saya sekalian. Baiklah, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kata. Jenis-jenis kata dalam bahasa Indonesia. Dalam perkembangan tata bahasa Indonesia, terdapat banyak rumusan tentang kelas kata oleh para ahli bahasa. Namun, secara umum, kelas kata terbagi menjadi berikut ini. Yang pertama yakni kata kerja, yang kedua kata benda, yang ketiga kata ganti, yang keempat kata sifat, yang kelima kata keterangan, yang keenam kata sandang, yang ketujuh kata bilangan, yang ke-8 kata sambung, yang ke-9 kata seru, yang ke-10 kata depan. Dari macam-macam pembagian kelas kata di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kata kerja atau verba adalah kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan, proses, dan keadaan yang bukan merupakan sifat. Kata kerja pada umumnya berfungsi sebagai predikat dalam kalimat. Ciri-ciri kata kerja: 1. Dapat diberi aspek waktu seperti akan, sedang, dan telah. Misal, akan pergi, sedang main, telah pulang. 2. Dapat diingkari dengan kata tidak. Misalnya, tidak makan, tidak tidur. 3. Dapat diikuti oleh gabungan kata dengan ditambahkan KB atau KS. Misalnya, pergi dengan adik, menulis dengan cepat. Macam-macam kata kerja atau verba. A. Verba dasar bebas. Misalnya, duduk, makan, mandi, minum, pergi, pulang. B. Verba turunan terdiri atas 1. Verba berafiks. Contoh, ajari, bernyanyi, bertaburan. 2. Verba bereduplikasi. Contoh, bangun-bangun, ingat-ingat, makan-makan. 3. Verba berproses gabung. Contoh, bernyanyi-nyanyi, tersenyum-senyum. 4. Verba majemuk. Contoh, cuci mata, campur tangan, unjuk gigi. 5. Maksudnya, verba transitif, kata kerja yang membutuhkan objek. Contoh, saya menulis surat. 6. Verba intransitif, atau kata kerja yang tidak memerlukan objek. Contoh, mereka duduk di taman. 2. Kata benda nomina adalah kata yang mengacu kepada sesuatu benda, atau konkret maupun abstrak. Kata benda berfungsi sebagai subjek, objek, pelengkap, dan keterangan. Ciri-ciri kata benda: 1. Dapat diingkari dengan kata bukan. Misalnya, bukan gula, bukan rumah, bukan mimpi. 2. Dapat diikuti dengan gabungan kata yang ditambahkan KS atau yang sangat ditambah KS. Misal, buku yang mahal, pengetahuan yang sangat penting. Macam-macam nomina. 1. Nomina bernyawa. Misalnya, Umar, Abdullah. 2. Nomina tak bernyawa. Misal, nama lembaga, hari, waktu, daerah, atau bahasa. 3. Nomina terbilang. Misal, kantor, rumah, orang, buku. 4. Nomina tak terbilang. Misalnya, udara, kebersihan, kemanusiaan. 5. Nomina kolektif. Misalnya, cairan, asinan, buah-buahan. 6. Nomina ukuran. Misalnya, pucuk, genggam, batang, kilogram. 7. Nomina dari proses nominalisasi. Misalnya, keadilan, kenaikan. 8. Nominalisasi dengan si dan sang. Misalnya, si kecil, si manis, sang kancil. 9. Nominalisasi dengan yang. Misalnya, yang lari. 3. Kata ganti pronomina. Kata ganti pronomina adalah kata yang dipakai untuk mengacu pada nomina lain. Pronomina berfungsi untuk mengganti kata benda atau nomina. Macam-macam pronomina.
Pronomina dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi 3 macam. A. Nomina persona, yaitu kata ganti yang berfungsi untuk menggantikan nomina atau panggilan seseorang. Kata ganti orang atau pronomina persona terdapat dalam 6 jenis, yaitu 1. Kata ganti orang pertama tunggal, seperti saya, aku. 2. Kata ganti orang pertama jamak, seperti kita, kami. 3. Kata ganti orang kedua tunggal, seperti engkau, kamu, Anda. 4. Kata ganti orang kedua jamak, seperti kalian. 5. Kata ganti orang ketiga tunggal, seperti dia, beliau. 6. Kata ganti orang ketiga jamak, seperti mereka. B. Pronomina penunjuk. Pronomina penunjuk dalam bahasa Indonesia ada 3 macam. Yang pertama, pronomina penunjuk umum, misalnya ini, itu. 2. Pronomina penunjuk tempat, misal sini, situ, atau sana. 3. Pronomina penunjuk ihwal, misalnya begini dan begitu. C. Pronomina penanya. Pronomina penanya adalah pronomina yang dipakai sebagai pemarkah pertanyaan, misalnya siapa, apa, mengapa, kapan, bagaimana, di mana, dan berapa. 4. Kata sifat atau adjektiva. Kata sifat adalah kata yang menerangkan sifat, keadaan watak, dan tabiat orang atau binatang atau benda. Kata sifat umumnya berfungsi sebagai predikat, objek, dan penjelasan subjek. Ciri-ciri kata sifat yang pertama, dapat diberi keterangan pembanding lebih, kurang, dan paling. Misalnya, lebih indah, kurang bagus, paling kaya. 2. Dapat diberi keterangan penguat, seperti sangat, amat, benar, terlalu, dan sekali. Misalnya, sangat senang, amat keras, terlalu berat. 3. Dapat diingkari dengan kata tidak, misalnya tidak benar, tidak halus, tidak sehat. Macam-macam adjektiva. 1. Adjektiva dasar, contohnya adil, bangga, baru, dan lain-lain. 2. Adjektiva turunan, terdiri atas A. Adjektiva brafiks, misalnya terhormat, terindah, kesakitan, kesepian. B. Adjektiva berduplikasi, misalnya muda-muda, cantik-cantik. C. Adjektiva brafiks, akhiran l, wi, lah, misalnya abadi, duniawi, insani, ilmiah, rohaniah. D. Adjektiva deverbalisasi, misalnya melengking, terkejut, menggembirakan. E. Adjektiva denominalisasi, misalnya berapi-api, kesatria. F. Adjektiva deadverbialisasi, misalnya bersungguh-sungguh, berkurang, bertambah. G. Adjektiva denumeralia, misalnya mendua, menyeluruh. H. Adjektiva deinterjeksi, misalnya aduhai, sip. I. Adjektiva majemuk, misalnya panjang tangan, buta huruf, lupa daratan. J. Adjektiva eksesif atau berlebih-lebihan, misalnya alangkah gagahnya, bukan main kuatnya, maha kuasa. 5. Kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan adalah kata yang memberi keterangan pada verba, adjektiva, nomina predikatif atau kalimat. Macam-macam adverbia. Yang pertama, adverbia dasar bebas, misalnya alangkah, agak, akan, amat, niat, niscaya, dan lain sebagainya. 2. Adverbia turunan, terdiri atas A. Adverbia reduplikasi, misalnya agak-agak, lagi-lagi, lebih-lebih, paling-paling. B. Adverbia gabungan, misalnya belum boleh, belum pernah, atau tidak mungkin. C. Adverbia yang berasal dari berbagai kelas, misalnya terlampau, agaknya, dan lain sebagainya. 6. Kata sandang atau artikula. Kata sandang adalah kata yang mendampingi kata benda atau yang membatasi makna jumlah orang atau benda.
Macam-macam kata benda atau artikula. Yang pertama, artikula bermakna tunggal. Misalnya sang guru, sang suami, sang juara. 2. Artikula bermakna jamak. Misalnya para petani, para peguru, para ilmuwan. 3. Artikula bermakna netral. Misal si hitam manis, si dia, si terhukum. 4. Artikula bermakna khusus. Misalnya Sri Baginda, Sri Ratu, Sri Paus. 7. Kata bilangan atau numeralia. Kata bilangan adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya orang, binatang, dan benda. Macam-macam kata bilangan atau numeralia. Yang pertama, numeralia utama atau kardinal. Terdiri atas A. Bilangan penuh. Misalnya 1, 2, 30. B. Bilangan pecahan. Misalnya 1/3, 2/3, 5/6. C. Bilangan gugus. Misalnya selusin, gross, kodi, atau ton. 2. Numeralia tingkat, yaitu numeralia yang menunjukkan urutan atau struktur. Misal, pertama, ke-1, ke-2. 3. Numeralia kolektif, yaitu numeralia yang terbentuk oleh afiksasi. Misalnya, ke-3 atau ke+6 atau ke plus bilangan, ribuan, ratusan, beratus-ratus, bertahun-tahun. 8. Kata sambung atau konjungsi. Kata sambung adalah kata yang berfungsi menghubungkan dua kata atau dua kalimat. Macam-macam kata sambung. Yang pertama, konjungsi penambahan. Misalnya, dan lagi, tambah lagi pula. 2. Konjungsi urutan. Misalnya, lalu, lantas, kemudian, setelah itu. 3. Konjungsi pilihan. Misalnya, atau. 4. Konjungsi perlawanan. Misalnya, tetapi, sedangkan, namun, sebaliknya, padahal. 5. Konjungsi menyatakan waktu. Misalnya, ketika, sejak, saat. 6. Konjungsi sebab akibat. Misalnya sebab, karena itu, akibatnya. 7. Konjungsi persyaratan. Misalnya asalkan, jikalau, kalau. 8. Konjungsi pengandaian. Misalnya andai kata, andaikan, seandainya, seumpamanya. 9. Konjungsi harapan atau tujuan. Misalnya agar, supaya, hingga. 10. Konjungsi perluasan. Misalnya yang. 11. Konjungsi pengatur objek. Misalnya bahwa. 12. Konjungsi penegasan. Misalnya bahkan dan malahan. 13. Konjungsi pengantar wacana. Misalnya adapun, maka, jadi. 9. Kata seru atau interjeksi. Kata seru adalah kata yang menyatakan luapan perasaan atau emosi. Macam-macam kata seru. Yang pertama, kata seru kejijikan. Misalnya bah, cih, ih, idih. 8. Kata seru kekesalan. Misalnya brengsek, sialan. C. Kata seru kekaguman. Misalnya aduhai. D. Kata seru kesyukuran. Misalnya syukur, alhamdulillah. E. Kata seru harapan. Misalnya insyaallah. F. Kata seru keheranan. Misalnya aduh, hai. G. Kata seru kekagetan. Misalnya astaga, astagfirullah. H. Kata seru ajakan. Misalnya ayo, mari. I. Kata seru panggilan. Misalnya hai, he, J. Kata seru simpulan. Misalnya nah. 10. Kata depan atau preposisi. Kata depan adalah kata yang selalu berada di depan kata benda, kata sifat, atau kata kerja untuk membentuk gabungan kata depan atau frasa preposisional. Macam-macam kata depan atau preposisi. 1. Preposisi dasar. Misalnya di, ke, dari, akan, antara, kecuali, bagi, dalam, daripada, tentang. 2. Preposisi turunan. Terdiri dari A. Gabungan preposisi
dan preposisi. Misalnya di depan, di belakang, dari muka. B. Gabungan preposisi ditambahkan preposisi ditambah non preposisi. Misalnya di atas rumah, dari tengah-tengah kerumunan. C. Gabungan preposisi ditambahkan kelas kata ditambahkan preposisi ditambahkan kelas kata. Misalnya dari rumah ke jalan, dari Bogor sampai ke Jakarta. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.